Jadi di sini aku ingin berbicara lah tentang sistem moneter, sistem yang aku tidak suka ya, sistem yang aku tahu dari 2024 kemarin. Jadi kita ini belanja menggunakan uang, kita beli makanan menggunakan uang, kita beli air menggunakan uang, kita membeli pakaian menggunakan uang, kita beli HP menggunakan uang, apapun menggunakan uang. Nah, banyak yang salah. Orang yang terobsesi dengan uang, sebenarnya itu ya tidak masalah. Tapi orang yang tidak mengerti tentang uang, dia akan jadi budak uang. Kalau kalian pikir apakah orang kaya itu mengerti tentang uang, mereka ngerti tentang uang. Apakah mereka ngerti dengan sistem moneter? Mereka ngerti sistem moneter. Jadi kita tahu uang itu adalah kertasnya. Uang kertas itu dicetak, kita sudah tahu. Uang itu tidak ditambang, yang ditambang itu hanya emas, bitcoin, nah itu ditambang. Sedangkan uang fiat money itu dicetak. Siapa yang mencetak itu adalah bank sentral. Yang berhak mencetak uang itu adalah bank sentral. Jadi bank sentral itu mengeluarkan uang itu bukan tanpa alasan. Mereka ada alasannya kenapa mereka menciptakan uang, mencetak uang tersebut. Sebelum aku bahas lebih lanjut, uang itu didasarinya dengan apa? Jadi uang itu didasari dengan yang namanya kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini memberikan kepercayaan kepada kita bahwa uang yang beredar oleh bank sentral yang mencetak itu, ini adalah uang yang legal, uang yang boleh ditransaksikan oleh kepercayaan pemerintah. Kita diberikan kepercayaan. Jadi bank sentral itu mencetak uang, pemerintah itu memberikan kepercayaan dengan mengatakan uang ini adalah uang kita yang bisa ditransaksikan di negara tersebut. Dengan kepercayaan itu, apa sih basis dari bank itu mencetak uang? Basis dari bank mencetak uang itu cuma satu, adalah hutang. Jadi ada namanya fractional reserve banking ya. Contoh, misalkan kalian mempunyai uang 100 juta, kalian setor ke bank ya, kalian tabung. Bank itu wajib menyimpan 10%. Bahkan di Amerika Serikat itu 0%. Contoh saja 10%. Jadi bank itu mengambil 10 jutanya, 90 jutanya itu mereka hutangin lagi ke orang yang ingin mengambil hutang. Dari 100 juta, 10 juta yang disimpan, ada lagi orang yang meminjam 90 juta. 90 juta itu dipinjamin lagi 81 juta. Itu terus berulang sampai bisa mencapai 1 miliar rupiah. Bayangkan, uang yang awalnya 100 juta itu bisa ya berputar sampai 1 miliar. Itu kalau 10% fractional reserve banking. Bayangkan 0% itu menjadi unlimited. 1 miliar itu digulung ya, digulung itu menjadikan uang yang tidak terbatas. Disitulah percetakan uang dimulai. Jadi ketika bank-bank di bawah ini, bukan bank sentral ya, meminjamkan uang kepada nasabahnya, itu berarti dia menciptakan uang. Dia menciptakan uang dengan sistem dia. Misalkan kita minjam uang 100 juta. Mereka hanya mengetik si A minjam uang 100 juta menggunakan bunga ya. Jadi kita membalikannya menggunakan bunga. Bayangkan, kita pinjam uang hutang ke bank, kita mengembalikannya menggunakan bunga. Entah itu 5%, 10% per tahun, atau lebih tinggi lagi. Nah, itulah sistemnya, basisnya percetakan uang. Ketika ini terus bergulung, semua orang pinjam uang. Dari mana uang tersebut? Otomatis, bank sentral harus cetak uang. Karena apa? Ketika semua orang ini pinjam semua, dan itu hanya angka yang diketik, tidak ada uangnya, tidak ada penyimpannya di mana uang itu berada, disitulah bank sentral akan cetak uang. Jadi seperti kredit, KPR, itu adalah sistem mereka yang mereka buat. Supaya apa? Supaya sistem dari bank ini sistemnya hutang tadi. Ketika hutang ini saking banyaknya, siapa yang kaya dari sistem hutang ini? Adalah yang punya bank. Yang punya bank itu adalah punya kekayaan. Karena apa? Mereka memiliki sistemnya adalah hutang. Jadi sekarang itu berbeda. Dulu budak itu dicambuk, dulu budak itu disiksa, dulu budak itu tidak diberi makan, tidak diberi rumah. Sekarang budak itu berbeda. Budak itu sekarang ada rumah, budak itu sekarang ada punya mobil, budak itu sekarang ada punya TV, dan budak sekarang itu bebas. Tapi yang mereka tidak sadar adalah hutang itu adalah perbudakan modern. Jadi sistem moneter itu membuat perbudakan
seolah-olah kita itu bebas, tapi kita tidak bebas. Karena apa? Karena kita terkekang. Kita ingin beli mobil, uangnya tidak cukup. Kita kredit, itu perbudakan. Kita beli rumah, uangnya tidak cukup. Kita KPR, itu adalah perbudakan. Mereka yang memiliki sistem ini, mereka adalah orang kaya. Mereka yang memiliki sistem ini, mereka bisa mengendalikan dunia. Karena apa? Orang yang mengendalikan energi itu adalah orang yang mengendalikan negara, tapi orang yang mengendalikan uang itu mengendalikan dunia. Jadi kalian itu bisa membayangkan, kalian pinjam hutang ke bank dengan ada jaminan, contoh jaminannya rumah. Ketika kalian pinjam uangnya, kalian membalikkan uang itu dengan bunga. Kalian sudah pinjam uang ke bank, ada jaminannya ketika kalian tidak mampu membayar, rumah kalian diambil, dan kalian bisa akan mampu membayarnya, kalian itu terkena bunga oleh bank. Jadi kalian itu dikekang. Misalkan kalian tidak bayar, kalian disita rumahnya. Misalkan kalian bisa bayar, kalian bayar dengan bunga. Jadi bagaimana kita bisa keluar dari perbudakan ini? Sebenarnya misalkan kalian memahami tentang uang ya, mempelajari tentang uang, kalian pasti paham bagaimana keluar dari sini. Jadi aku ada membuat suatu tweet di X, kalian bisa lihat ini. Nah, intinya apa? Intinya adalah kita tahu aset masa depan itu hanyalah Bitcoin. Kalian bisa cari tahu, entah itu kalian mencarinya di Google GPT, di DeepSeek, di Grok, AI, semuanya itu jawabannya tetap Bitcoin. Jadi misalkan kalian ngerti tentang sistem apa itu Bitcoin, kenapa diciptakan, untuk apa dia diciptakan, dan apa itu sistem dari Bitcoin itu, kalian mempelajari tentang Bitcoin dengan mendalam, kalian baca white papernya, decentralized itu apa, self custody itu bagaimana, kalian mengerti tentang itu, kalian tuh mengerti bahwa Bitcoin itu adalah perlawanan dari sistem moneter. Jadi Bitcoin itu bukan seolah-olah ada karena ada orang menciptakan ingin membuat mata uang baru, bukan. Bitcoin itu diciptakan, itu ada dasarnya. Kenapa dia diciptakan di tahun 2008? Itu ketika subprime mortgage di 2008 terjadi. Kenapa Bitcoin itu decentralized? Itu ada alasannya. Kenapa Bitcoin itu sistemnya peer-to-peer? Itu ada alasannya. Jadi kalian cari tahu dulu Bitcoin itu apa ya, supaya kalian mengerti sistem keuangan ini. Jadi misalkan kalian sudah mengerti tentang uang, kalian belajar tentang Bitcoin, kalian belajar self custody. Jadi kalian harus menganggap uang ini adalah alat transaksi aja. Jadi misalkan kalian ingin beli makanan, kalian bertransaksi dengan uang. Misalkan kalian ingin beli minuman, kalian bertransaksi dengan uang. Jangan anggap uang ini adalah store of value. Itu bukan store of value. Itu adalah alat transaksi aja yang terus terkena inflasi. Jadi misalkan kalian menabung untuk kaya, itu tidak bisa. Karena apa? Menabung untuk kaya itu adalah ilusi. Jadi di sini aku sampaikan, aku ingin memberitahukan kepada kalian bahwa uang itu adalah energi yang kalian cari, energi yang kalian bekerja terus. Kalian bekerja untuk mendapatkan uang. Kalian tengah malam bekerja untuk mendapatkan uang. Itu adalah energi. Uang itu adalah energi dan waktu. Tapi energi dan waktu itu berbentuk kertas yang bisa dicetak. Jadi aku ingin kalian itu paham apa itu waktu. Waktu kalian itu berharga dibandingkan uang kertas itu. Karena apa? Energi, waktu yang kalian luangkan untuk bekerja, untuk mendapatkan uang selembar yang berwarna merah, yang berwarna biru, itu tidak masalah untuk kalian itu membuang waktu kalian untuk pemula. Tapi misalkan kalian sudah paham ini, kalian itu ganti, uang itu diganti dengan aset yang tidak terkena inflasi, aset yang bisa kita pegang sendiri, aset yang tidak dikontrol oleh pihak ketiga, aset yang berdiri sendiri, yang diciptakan oleh energi dan decentralized. Aku menyampaikan di sini bukan berarti aku mengajak kalian untuk berinvestasi, tapi aku memberikan kalian pengetahuan tentang sistem moneter, siapa yang mencetak uang, apa basis dari pencetakan ini, hutang itu apa, kenapa hutang itu bisa membuat orang kaya, kenapa bankir-bankir itu kaya, kenapa yang mempunyai bank itu kaya. Itu adalah sistem perbudakan, itu adalah sistem hutang. Sistem hutang, ketika orang sudah mengontrol itu orang akan menjadi lebih kaya dan lebih kaya lagi. Ketika orang itu mengerti tentang game itu, mereka ngerti caranya mengontrol dunia. Orang yang mengontrol dunia itu adalah orang yang mengontrol uang. Kebebasan itu adalah arti dari tidak adanya perbudakan di dalam diri kita sendiri, tidak adanya hutang di dalam diri kita sendiri, tidak ada yang namanya kredit KPR, itu tidak ada.
tidak ada yang namanya itu kita kepercayaan terhadap pencetakan ini. Itu adalah basis dari kebebasan. Kebebasan keluar dari kontrol ini. Kontrol di mana kita diperbudak untuk bekerja, untuk uang kertas. Misalkan kalian ngerti ini, kalian simpan uang kalian dan kalian cari alternatif apa untuk bisa menyimpan energi ini. Uang itu dicetak, kita tidak bisa mencetak uang. Kita tidak bisa seperti bank sentral cetak-cetak uang. Kita hanya bisa mengambil uang dan menyimpannya. Karena ketika kita mengambil uang, kita mengeluarkan energi kita untuk mendapatkannya. Kita menghabiskan waktu kita untuk mendapatkannya, untuk selembar kertas yang tidak berguna itu. Tapi alangkah baiknya kertas ini dikonvert di aset yang bisa tahan terhadap inflasi, yang membuat kalian bebas dari sistem perbudakan ini.